Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Dikau Tuhan. Pada pagi hari ini kami berkumpul di ruang Zoom, menyelenggarakan ibadah, memuliakan Tuhan. Di tengah kondisi yang sulit, kami tahu Tuhan Dikau adalah Allah yang berdaulat. Dan biarlah kami oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan dapat terus mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam tantangan, situasi, dan kondisi yang bagaimanapun juga. Dan biarlah Tuhan dimuliakan. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kami, menolong jemaat Tuhan, semua kami untuk dikuatkan oleh Tuhan, untuk menjalani hidup, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita membuka firman Tuhan. Yang pertama, saya akan membaca kitab Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Selanjutnya saya akan membaca kitab Injil pasal 13. Kitab Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelakuan, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukan. Saya masih membacakan lagi kitab Injil Matius pasal 13 ayat 3 sampai dengan ayat 8. Kemudian selanjutnya adalah ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 13. Saya mulai saja di bagian ayat 3b. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, ada yang berpikir bahwa manusia itu hari demi hari akan menjadi lebih baik. Tetapi pada realitanya adalah manusia yang telah mengalami devolusi, manusia yang telah meninggalkan Allah itu, hari demi hari makin jahat adanya.
manusia tidak mungkin dapat menjadi seperti Kristus jikalau manusia itu tidak menerima pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau kita melihat manusia diciptakan oleh Allah, manusia ditempatkan di tempat yang baik, lalu manusia meninggalkan Allah. Dan kemudian manusia mendirikan atau menciptakan Allahnya sendiri, meninggikan dirinya menjadi Allah, bahkan merendahkan dirinya, menyembah kepada ciptaan-ciptaan yang lebih rendah dari dirinya, dan menempatkannya pada posisi Allah. Pelarian manusia dari Allah itu membuat manusia tidak mengenal kebenaran. Manusia kemudian mendirikan kebenarannya sendiri. Dan manusia yang mendirikan kebenarannya sendiri dari Allah tidak hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya saya katakan manusia mengalami devolusi. Manusia hari demi hari makin jahat. Bukan evolusi. Evolusi adalah kebohongan besar. Manusia sepanjang sejarah membuktikan bahwa manusia itu hari demi hari makin jahat. Dan tanpa anugerah Tuhan, atau berbalik, pengorbanan Kristus dari salib, maka manusia tidak mengalami perubahan. Tapi kita lihat juga dalam perumpamaan tentang benih yang ditaburkan. Setelah kita melihat Allah yang Maha Kasih itu mendatangi manusia. Manusia meninggalkan Allah, tetapi Allah mendatangi manusia. Dan perumpamaan seorang penabur menjelaskan bahwa berita tentang anugerah Allah, berita tentang kebenaran Allah, berita tentang salib Kristus, itu disebarkan ke seluruh dunia. Jadi jelas pengorbanan Kristus di kayu salib, saya ulangi berkali-kali, itu cukup untuk semua manusia berdosa. Tidak ada diskriminasi dalam diri Allah. Jadi pengorbanan Kristus di kayu salib itu cukup untuk semua manusia berdosa. Itulah sebabnya Injil diberitakan kepada seluruh umat manusia. Kalau kita melihat benih yang ditaburkan di jalan, jelas bahwa ada orang yang mendengar berita Injil, tetapi tidak mengerti dan tidak menghidupi kebenaran firman tersebut. Kemudian akhirnya dia katakan oleh Alkitab, diambil si jahat. Karena itu kita selalu mengatakan, Alkitab pun mengatakan dalam kitab-kitab Paulus, tadi minta berdoa untuk pemberitaan Injil. Supaya jangan ada yang menghalangi pemberitaan Injil. Kita diminta berdoa, supaya ketika berita Injil disampaikan, Roh Kudus menolong orang untuk dapat mengerti isi Injil itu. Kalau bayangkan ketika orang mendengarkan, mendapatkan berita itu, tidak mengerti, tidak punya pengaruh, tidak punya perasaan untuk berbalik kepada Allah, dan tidak berjuang untuk menghidupi kebenaran tersebut. Maka dikatakan, juga kalau kita hormat tadi saya katakan, maka mereka akan mendirikan kebenarannya sendiri. Dan kalau mereka mendirikan kebenarannya sendiri, bukan kebenaran yang tampil, tapi kebiasaannya. Jadi saya katakan manusia hari demi hari makin jahat. Karena kebiasaan jahat menjadi sebuah kebiasaan, maka kebiasaan itu dianggap kebenaran. Inilah persoalan. Karena itu jangan membenarkan kebiasaan. Ada banyak kebiasaan jahat itu dianggap benar. Itulah sebabnya orang-orang yang membenarkan kebiasaan jahat itu mendukung perbuatan-perbuatan jahat. Kita melihat mengerikan sekali. Di tengah-tengah kondisi COVID masih ada orang korupsi. Dan kita baru mendengar juga, baru-baru ini sudah dimakamkan secara COVID pun masih ada korupsi juga di sana. Orang dipaksa untuk membayar. Bahkan kalau kita melihat begitu banyak orang mencari kepentingan, keuntungan pribadi di tengah bencana. Jadi baginya adalah dirinya adalah Allah. Kesenangannya adalah Allah. Kebutuhannya adalah Allah. Mengerikan sekali. Itulah saya katakan ketika orang melarikan diri dari Allah, maka manusia terus-menerus bertambah jahat. Dan kemudian yang kedua dikatakan juga, tadi saya katakan, bahwa Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Bukan persoalan pemberitaan Injil sebenarnya. Tetapi seluruh dunia akan mendengar. Tetapi tadi saya katakan, ada orang-orang yang tidak mengerti. Dan kemudian dirampas dari dirinya, hidup dalam
kebenarannya sendiri. Kemudian ada firman benih yang ditabur di batu-batu. Orang yang mengerti sebenarnya, mengerti firman. Lalu ketika penderitaan, penganiayaan, coba Anda lihat, berusaha untuk hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran tidak mudah. Ya. Sehingga mereka menggunakan slogan yang aneh, dikatakan mencari yang tidak halal saja susah, apalagi yang halal, dikatakan begitu. Berarti mereka membenarkan segala macam cara. Jadi dia tahu yang benar itu harus dilakukan, tapi dia tahu juga bahwa begitu berat, kemudian meninggalkan kebenaran. Segala sesuatu menjadi berat, kita hadapi dengan kekuatan kita. Karena siapa kita yang punya kekuatan? Siapa kita yang punya kehebatan? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Jadi firman yang ditaburkan di batu-batu itu mengerti, tetapi tidak kuat, tidak punya tanah di sana, tanahnya tipis. Dan ketika penganiayaan, kesusahan, itu kemudian meninggalkan Tuhan. Kalau kita pada masa-masa ini meninggalkan Tuhan, kesulitan hidup, maka kita harus hati-hati. Jangan-jangan firman yang ditaburkan di dalam hati kita itu adalah hati yang merupakan tanah yang berbatu. Dan kemudian yang ketiga dikatakan juga, firman itu ditaburkan di semak duri. Dan kemudian ketika semak itu bertumbuh, menghimpit kehidupan, kekhawatiran. Jadi ini terjadi di mana-mana. Pertama-tama kita begitu bergembira mengikut Tuhan. Pertama-tama kita begitu bergembira mendapatkan pengampunan dosa. Pertama-tama kita begitu bergembira melayani orang-orang yang kita layani dan kita bahagia melihat mereka bahagia. Tetapi ketika penderitaan demi penderitaan datang, apa yang terjadi? Bukankah banyak orang mengatakan, memang kita perlu Tuhan, tapi kita perlu uang. Ini kan sudah perubahan-perubahan mengerikan. Kelihatannya sederhana. Memang uang itu bisa memberikan kita hidup. Uang itu hanya alat tukar. Tetapi diisi dengan luar biasa menjadi power. Tahu saya dia hanya alat tukar. Tetapi dia menjadi power, menjadi sandaran, menjadi berhala kita. Kekuatan-kekuatan itu terjadi. Dan seakan-akan tanpa uang kita bisa mati. Kan begitu. Padahal dia hanya alat tukar. Dan itu diciptakan dunia seperti itu. Mengerikan sekali. Jadi akhirnya akibatnya orang mencintai uang. Itu terjadi. Mencintai alat tukar. Coba Anda bayangkan. Mencintai alat tukar. Bukan mencintai Tuhan. Ya, lebih rendah lagi sebenarnya gitu ya. Tapi begitu mengerikan sekali. Walaupun ya dia bisa menukar apa saja. Bisa menukar alat. Ya. Jadi karena jatuh di semak duri penindak. Kemudian kekhawatiran itu membuat kita berbuat. Kemudian yang terjadi adalah kita melihat lebih lanjut lagi. Bahwa ada yang jatuh di tanah yang subur. Dia bertumbuh 100 kali lipat, dia bertumbuh 60 kali lipat, dia bertumbuh 30 kali lipat. Jadi saudara yang kasih oleh Kristus. Kalau firman Tuhan itu bertumbuh di tanah yang subur, itu berarti Roh Kudus, berarti Allah yang memberikan kesuburan hati kita. Bukan kita ini orang baik. Kalau firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita, firman yang tak terpisah daripada Roh Kudus itu bekerja oleh anugerahnya dalam diri kita dan menolong kita untuk memandang kepada Tuhan dalam kesusahan dan penderitaan. Jadi kebenaran itu memegang kita, membawa kita, dan terus-menerus kita bertumbuh. Kita tidak bisa tidak bertumbuh. Kita tidak bisa tidak bertumbuh, tidak bisa berbuat. Kenapa? Dikatakan ada 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi kalau kita selalu bangga, saya sudah percaya kepada Yesus, maka saya pasti selamat. Saya nggak ketemu di Alkitab kata-kata itu. Saya adalah orang pilihan Allah. Saya pasti selamat. Saya tidak ketemu kata-kata itu. Kata-kata itu hanya katakan bahwa kita orang pilihan Tuhan. Dari mana kita tahu orang pilihan Tuhan? Karena Tuhan membuat hidup kita makin menjadi baik. Kita melihat tanah yang subur itu berbuah. Kita bersyukur. Dan tidak pernah keselamatan itu menjadi di tangan kita. Keselamatan tetap berada dalam tangan Allah. Maka terjadi reduksi yang mengerikan. Usaha-usaha manusia membenarkan dirinya dengan kebenaran firman Allah. Padahal harusnya kita itu menundukkan diri kepada kebenaran. Maka kita tidak introspeksi.
kepada setiap berita-berita disampaikan. Bahkan hari ini pun jika saya memberitakannya, jemaat harus melihat Alkitab, mengoreksinya. Jangan percaya dengan kata-kata orang yang berotoritas. Jangan percaya dengan kata-kata common sense. Karena kebenaran itu tidak sebatas itu. Dan jangan direduksi. Sebagai seorang peneliti, saya katakan, common sense itu lebih bawah dari ilmu pengetahuan. Itu bukan sesuatu metode ilmiah. Jadi setelah dikasih oleh Kristus, hari ini kita menjadi orang yang percaya. Hari ini kita menerima Kristus. Seharusnya kita bersyukur. Bukan sombong, bukan membanggakan diri kan, tetapi kita harus berusaha berjuang. Jadi kalau kita membaca Alkitab, bukan pemberitaan Injil ke seluruh dunia yang dipentingkan, tapi menjadikan murid. Yang dipentingkan adalah menjadikan murid. Injil itu tidak Anda beritakan pun pasti diberitakan ke seluruh dunia. Tapi kalau kita tidak memberitakan, sayang sekali. Itu saja. Bukan Allah yang rugi kalau kita tidak memberitakan Injil. Kita yang rugi karena kita tidak menjadi duta Kristus. Dan Injil itu pasti diberitakan ke Injil kepada seluruh dunia. Tapi persoalannya adalah mereka yang menerima kita yang menerima Injil itu adalah tanah yang seperti apa? Apakah kita berharap tidak ada antara kita yang menjadi orang yang tidak mengerti firman Tuhan, seperti benih yang ditaburkan di jalan. Kita berharap janganlah benih itu seperti tanah berbatu-batu yang tidak bisa bertumbuh karena pengayaan penderitaan menjadi Kristen menjadi susah, kemudian tidak percaya. Yang ketiga, kita juga tidak berharap COVID, penderitaan yang begitu panjang seluruh dunia membuat kita kehilangan iman. Tapi sekali lagi orang yang percaya kepada Kristus, yang menerima firman itu, benih itu, karena pertolongan Roh Kudus, dia akan bertumbuh. Pertanyaan yang penting adalah, apakah kesukaan dan penderitaan itu membuat kita bertumbuh dalam Tuhan? Apakah hanya kesukaan yang nampaknya membuat kita bertumbuh? Berarti kita merupakan benih yang ditaruh di semak. Apakah rasa aman yang membuat kita bertumbuh? Sementara waktu tidak ada rasa aman di dunia ini. Mungkin kita adalah benih yang ditaruh di atas batu-batuan. Tetapi benih yang subur itu, di mana Tuhan berkarya di dalam diri kita, itu akan terus menumbuhkan atau berbuah di tengah-tengah tantangan dan penderitaan. Karena tidak ada kehidupan tanpa tantangan dan penderitaan. Tidak ada kehidupan tanpa tantangan penderitaan. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, alam ini saja tidak bisa dikelola oleh manusia. Memang kita tetap berdoa dan adalah bijaksana berdoa untuk Tuhan mengangkat COVID-19 ini. Jangan kita anggap remeh bahwa kita berdoa seakan-akan kita tidak berusaha apapun juga. Yang utama sebenarnya adalah doa. Doa yang menggerakkan kita bekerja. Jangan dibalik kerja yang utama, tidak. Doa yang menggerakkan kita bekerja. Berdoa kan tidak harus tutup mata. Berdoa kan harus hidup yang diarahkan kepada Tuhan, memikirkan sesuatu kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, itu berdoa. Pada waktu kita bekerja bersama-sama menjaga diri kita mengharapkan Tuhan menolong kita untuk menjaga diri kita, untuk juga menjaga orang lain. Para ilmuwan menemukan vaksin-vaksin yang baik. Itu adalah didasari sebuah doa, sebuah keyakinan Tuhan memelihara dunia ini. Jadi sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kiranya biarlah kita berharap menjadi benih yang jatuh ke tanah yang subur. Dan kiranya anugerah Tuhan menolong kita di tengah-tengah waktu yang sulit ini untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Sekali lagi, kematian sudah sepertinya mengelilingi hidup kita. Tapi saya harus katakan kepada jemaat sekalian, kematian tidak pernah menakutkan bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Manusia tidak pernah mati takut dengan segala penderitaan yang ada sekarang. Tapi harusnya orang yang percaya melihat
peristiwa-peristiwa besar itu, makin sadar betapa besarnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kita hanyalah kecil saja yang harusnya bersandar. Sekali lagi, terima kasih. Marilah kita berdoa untuk bangsa ini. Bangsa yang Tuhan kasih. Sekali lagi, berjuanglah kita semuanya untuk menjadi murid Kristus. Karena Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Pasti. Itu perintah yang utama adalah menjadi murid Kristus. Dan biarlah kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah perbedaan ini. Dalam nama Yesus, kita berharap jemaat ini, yang kecil ini, menjadi berkat. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar yang telah menolong kami. Pada hari ini, pada ibadah pagi ini, kami diingatkan oleh anugerah Tuhan yang menolong kami untuk melihat betapa malu kami adalah manusia berdosa yang terus-menerus mengalami devolusi. Karena kami keluar dari kehendak Tuhan, kami melarikan diri dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan, Tuhan Kristus yang mengampuni dosa kami, sehingga kami dapat mengalami pembaharuan untuk terus berubah menjadi seperti Kristus. Biarlah kami menjadi murid-murid Kristus yang boleh menyatakan kemuliaan Kristus di tengah tantangan penderitaan yang ada. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, biar Tuhan mengangkat COVID-19 ini dari Santero Indonesia ini, bahkan dari dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar tangan Tuhan yang ajaib itu mengangkat bencana ini Tuhan. Dan kasih kemurahan Tuhan yang besar turunkanlah atas bumi Indonesia ini dan seluruh dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan berdoa dan Tuhan dimuliakan. Amin.